Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan sama-sama memulai kebaktian doa kita pada malam hari ini. Kita boleh mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan di dalam saat teduh. Kita bersaat teduh. Amin. Saudara-saudara, kita akan menaikkan pujian kita kepada Allah Tritunggal, Allah yang layak untuk dipuji, Allah yang layak untuk disembah. Mari sama-sama kita mengatakan terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, sujud malaikatnya, semua sembahkan mahkota mulia, beri hormat, berilah hormat kepadanya, segala bangsa di atas bumi sujud dan berbakti padanya, berlutut dan muliakannya, beri hormat, berilah hormat kepadanya, hormat mulia kuasa hikmat, babi domba yang menebus kita, dan pujilah nama Yesus, beri hormat, berilah hormat kepadanya. Mari saudara dengan sikap berdoa, kita mau tinggikan Allah kita. Kita mau agungkan Dia. Tuhan, ini kami datang di hadapan Engkau, merendahkan diri dan menaikkan pujian. Karena Engkau memang Allah yang layak untuk dipuji. Engkau layak untuk disembah. Karena Engkau adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau penguasa di atas segala penguasa. Engkau Raja di atas segala Raja. Tuhan, Engkau adalah Allah yang telah memimpin kami. Engkau adalah Allah yang telah menyatakan kasih karunia-Mu kepada kami melalui korban Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga dari kubur. Sehingga kami tahu bahwa kami milik-Mu, Tuhan. Kami tahu kami kepunyaan-Mu, dan Engkau milik kami, kepunyaan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami menyembah Engkau saat ini, Tuhan. Kami memuji, mengagungkan Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya, dan Allah yang terus mengontrol jalannya sejarah dunia ini. Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang maha agung. Kami juga mau naikkan syukur kami kepada Engkau, Tuhan. Karena Engkau telah memelihara kami. Ketika kami melihat ke belakang kehidupan kami, Tuhan,
Kami sadar, kami mengerti siapakah kami sehingga kami ada sampai saat ini. Ada tanpa kekurangan apapun. Kami sadar itu semua karena pimpinan Tuhan yang terus menolong, memberkati kami. Sehingga kami boleh tiba pada saat ini tanpa kekurangan apapun. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan buat iman yang Tuhan tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah gagal. Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mengakui akan segala kelemahan kami. Segala keterbatasan kami, dosa kami, pelanggaran kami di hadapan Engkau. Karena kami tahu Tuhan tidak ada satu hal pun di dalam kehidupan kami yang Tuhan tidak ketahui. Bahkan Engkau lebih tahu daripada kami sampai kepada isi hati kami yang paling dalam. Kau tahu Tuhan, siapa kami? Kami orang yang seringkali tidak jujur. Kami munafik Tuhan. Kami pribadi Tuhan yang seringkali memberontak kepada Engkau, melawan Engkau Tuhan. Bahkan dengan sengaja. Tuhan ampuni kami. Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan kami sehingga kami boleh layak saat ini Tuhan. Untuk terus menaikkan pujian, untuk mendengar firman Tuhan, bahkan menaikkan doa-doa kami kepada Engkau. Hadir Tuhan di dalam kebaktian kami saat ini. Dan pimpin kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya saudara, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau naikkan pujian. Kasih Allah amat besar. Besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan saleh-salehnya. Walau dengan dawat selaut, langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena, dan tiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan saleh-salehnya. Saudara, pembacaan Alkitab terambil dari Kolose pasal yang kedua ayat 16 sampai dengan 23. Kolose 2 ayat 16 sampai dengan 23, demikianlah bunyi firman Tuhan. Carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman,
atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Saudara, kalau kita perhatikan perikop kita, Kolose 2 ayat 16 sampai dengan 23 dimulai dengan satu kata, yaitu karena itu. Dan kalau bicara karena itu, saudara, itu berarti perikop ini memiliki hubungan dengan perikop sebelumnya. Atau boleh dikatakan perikop sebelumnya atau perikop ini merupakan kelanjutan daripada perikop sebelumnya. Nah, saudara, di dalam perikop sebelumnya kita tahu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose sebagai orang Kristen hendaklah kita berjalan di dalam Kristus, berakar atau dibangun di dalam Kristus. Sebagai orang Kristen kita harus bertumbuh di dalam Kristus, ya. Lalu hati melimpah dengan syukur. Kenapa? Karena kita telah dipenuhi di dalam Kristus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan. Saudara, di dalam perikop sebelumnya, di dalam Yesus kita sebagai orang Kristen telah disunat. Bahkan Paulus katakan, bukan sunat lahiriah tentunya, tetapi sunat Kristus melalui korban di atas kayu salib. Sehingga kita dikuburkan dalam baptisan. Dan kita juga dibangkitkan oleh iman terhadap ya karya agungnya ya yang telah membangkitkan Kristus. Ya. Jadi saudara, Paulus di dalam perikop sebelumnya mengatakan dulu kita mati di dalam dosa, tetapi sekarang kita sudah hidup ya melalui kemenangan yang Tuhan berikan ya kepada kita. Nah, artinya dosa kita sudah diampuni gitu ya. Nah, karena dosa kita sudah diampuni, kita ada di dalam Kristus. Nah, Paulus di dalam perikop ini mengatakan karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makan, minum, begitu hari raya, gitu bulan baru, Sabat dan lain sebagainya. Nah, saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose ya, terkait bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen harusnya menghidupkan iman kita. Nah, saudara, rupa-rupanya orang-orang di Kolose banyak memilih hidup yang dualistik, saudara. Artinya dia mau Kristus, tapi dia juga mau dengan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang, ya, yang tentunya berlawanan dengan firman Tuhan. Ya, dia mau Kristus, tapi masih juga ingin dengan aturan-aturan hukum atau adat. Ya, nah saudara, seolah-olah karya agung Kristus yang disalib dan bangkit itu tidak cukup untuk keselamatan.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ketika saya dan istri melayani pemberitaan Injil kepada seorang ibu gitu ya. Ketika ibu itu ditantang saudara untuk percaya kepada Kristus, menariknya dia mengatakan, "Iya, saya mau." Begitu ya. Saya mau percaya kepada Kristus, tapi boleh nggak saya tetap sembahyang gitu ya kepada Buddha. Nah, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus, boleh nggak dua-duanya? Lalu saudara kami berkata, ya nggak boleh. Ya. Lalu kami kasih juga peringatan, mungkin nggak sih ada orang gitu pada saat yang sama mencintai dua orang kekasih? Saudara, tentu tidak. Maka kalau kita perhatikan Tuhan Yesus juga mengatakan seperti itu. Ya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita tidak akan pernah dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau seperti itu, kita nantinya akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Atau kita setia kepada yang satu dan mengindahkan yang lain. Saudara, kota Kolose merupakan kota tempat bertemunya berbagai tradisi dan kebudayaan. Hal ini memberi peluang, saudara, bagi lahirnya berbagai ajaran yang dapat mempengaruhi hidup iman jemaat di kota Kolose. Nah, saudara, di dalam meredam pemahaman guru-guru palsu yang mulai merasuk ke dalam gereja Tuhan, Paulus mengingatkan akan keberadaan kuasa Yesus di dalam hidup kita yang telah memberi kemenangan. Saudara, Paulus mengatakan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, di dalam ayat selanjutnya, dia katakan, mengapa kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Ya, seperti jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Nah, saudara, Paulus katakan semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Saudara, peraturan-peraturan ini, kata Paulus, walaupun nampaknya penuh hikmat, ya, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, nggak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Nah, saudara, rupa-rupanya guru-guru palsu membuat klaim begitu ya bahwa apabila ingin mendapatkan keselamatan sejati, orang percaya harus mengikuti ritual, aturan, peraturan tertentu. Ya, nggak cukup iman doang kepada Kristus. Nah, rupa-rupanya banyak orang Kristen di Kolose itu mulai terpengaruh dengan pandangan-pandangan daripada guru palsu itu. Nah, saudara, maka sekali lagi untuk meredam guru-guru palsu, Paulus mengingatkan, janganlah kamu membiarkan orang menghakimi kamu. Tentang apa? Tentang makan, minum, hari raya, bulan baru, hari Sabat. Ya. Paulus katakan jangan sampai orang menghakimi dengan hal-hal seperti itu. Karena kekristenan tidak terikat dengan aturan-aturan tradisi yang menjauhkan kita daripada Kristus. Saudara, kekristenan bukanlah bicara tentang peraturan atau hukum. Ya, seperti bangun rumah harus ngadep seperti apa, pintunya di mana, dan lain sebagainya. Bukan. Kekristenan bukanlah aturan-aturan gitu ya, atau hukum tentang kapan hari baik untuk melaksanakan pesta dan lain sebagainya. Bukan. Kekristenan bukan satu aturan yang mengikat bahwa ada yang namanya hari ketujuh, 40 hari, 100 hari, 1 tahun dan lain sebagainya. Bukan, saudara. Saudara, kekristenan adalah bagaimana kita dapat menyatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kekristenan itu bicara tentang hubungan kita sebagai orang percaya dengan Kristus sebagai Tuhannya. Saudara, kekristenan adalah apakah kita memiliki kehidupan doa yang disiplin, saat teduh yang disiplin, yang baik, persekutuan secara komunal yang bertanggung jawab. Itu kekristenan, saudara. Maka saudara, di dalam ayat berikutnya, Paulus menyebut konsep-konsep ini atau aturan-aturan tentang makan, minum, hari raya, gitu ya, bulan baru, hari Sabat, hanyalah bayangan dikatakan dari apa yang akan datang. Ya.
Bukan wujud aslinya, Paulus katakan. Wujud aslinya dari hukum itu adalah sesuatu yang jauh lebih penting, jauh lebih besar, jauh lebih agung, yaitu Kristus. Saudara, karena aturan atau hukum Taurat ya merupakan persiapan akan kehadiran Kristus. Itu sebabnya Paulus menulis, janganlah seorang pun menghakimi kamu. Ya, sehubungan dengan ini, makan, minum, hari raya, bulan baru, lalu hari Sabat. Nah, saudara-saudara. Nah, itulah kekristenan, ya. Jadi Paulus katakan jangan kita ya mau dihakimi oleh hal-hal aturan-aturan itu. Maka di dalam ayat selanjutnya, ayat 18, Paulus juga katakan, ya sebagai orang Kristen yang sudah menang di dalam Kristus, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Ya, dan seterusnya. Yang sebenarnya dia nggak berpegang teguh kepada kepala, yaitu Kristus. Yang sebenarnya dikatakan di mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dari sendi-sendi. Menerima pertumbuhannya. Ya, menerima pertumbuhan ilahinya. Nah, saudara, di dalam bagian ini Paulus memakai istilah olahraga khususnya dunia atletik. Ya, janganlah seorang pun mendiskualifikasikan kamu. Ya, saudara, di dalam dunia atletik ada juri yang berfungsi sebagai hakim, ya, untuk menilai apakah peserta boleh melanjutkan pertandingan, gitu ya, dan mendapatkan hadiah atau tidak. Jadi juri memperhatikan, ya, para peserta lomba, apakah berlari dalam lintasan yang benar, tidak menginjak garis lintasan yang ada, gitu ya. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan, ya. Sehingga juri dapat menentukan kelayakan atlet tersebut. Dan memang, saudara, ada kadang-kadang juri yang bersifat subjektif, begitu ya. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Paulus mengingatkan, jangan kita membiarkan orang ya mendiskualifikasikan, menggagalkan upah ya, yang harusnya kita terima atau hadiah mahkota ya yang ada pada kita. Saudara, kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang menang, saudara. Yang akan menerima upah, yang akan menerima hadiah. Jangan kita ditipu oleh para penyesat, para pelayan firman yang pura-pura, yang menipu, yang munafik. Paulus katakan seperti itu. Terlihat baik, pendiam, terlihat seolah-olah hidup saleh, rohani, hidup seperti malaikat. Ya, padahal kerendahan hati, ya, padahal sesungguhnya ya sedang menyeret, membawa orang-orang kepada kebinasaan. Karena Paulus mengatakan kerendahan hati sejati adalah karunia Allah. Artinya nggak bisa dibuat-buat, begitu nggak bisa dimunafik-munafikan, nggak bisa ditipu. Karena itu karunia Allah, anugerah Allah, pemberian Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, rupa-rupanya orang di Kolose berusaha, saudara, menggagalkan kemenangan kita. Dengan konsep-konsep yang tidak sesuai Alkitab, yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang melakukan segala ritual keagamaan berpusat pada diri sendiri. Ya, suatu konsep ajaran yang tidak berpusat kepada Yesus, yang adalah kepala yang telah mempersatukan tubuhnya, yaitu jemaat Tuhan, untuk saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Nah, sudah yang terkasih di dalam Tuhan, ya, ada satu restoran bernama makanan terburuk di Oregon. Nah, saudara, pemiliknya berkata bahwa mereka menyediakan makanan terburuk yang pernah dimakan. Ya, dan bahkan pelayannya dikatakan lebih buruk lagi, gitu ya. Nah, saudara, tapi sebenarnya makanannya enak, tidak mahal, dan pelayannya baik. Namun, saudara, itu hanyalah sekedar permainan kata-kata promosi. Nah, saudara, ide itu muncul karena pemiliknya berpikir bahwa akan mendapat lebih banyak perhatian bila makanannya disebut sebagai
yang terburuk. Ya, dan saudara, strateginya rupa-rupanya berhasil. Karena para pembeli yang semula datang sekedar untuk memuaskan rasa ingin tahu gitu, apa benar seburuk apa gitu restoran itu, ternyata datang lagi gitu. Nah, saudara, jadi taktik bisnis yang kreatif ini mengingatkan kita, mengingatkan saudara dan saya akan apa yang terjadi dalam praktek-praktek keagamaan yang diungkap Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Kolose ini. Saudara, ia mengingatkan atau Paulus mengingatkan pembacanya untuk tidak terpedaya oleh guru palsu yang nampaknya sangat saleh, rendah hati, tetapi sebenarnya sekedar demi pemuasan diri mereka sendiri. Ya, demi ambisi sendiri. Saudara, tetapi sebenarnya sekedar demi, sekali lagi, egois diri sendiri. Nah, saudara, orang-orang seperti ini ya biasanya menggembar-gemborkan ketidaklayakan mereka. Saya nggak pantas, saya begini dan lain sebagainya. Namun dalam pandangan Allah, saudara, tindakan mereka hanyalah untuk menutupi kesombongan, keangkuhan, ya, keinginan dianggap hebat, ya, meninggikan diri sendiri. Saudara-saudara terkasih. Jadi mari saudara kita meneliti diri sendiri. Ya, apakah kerendahan hati dan penyangkalan diri kita ini benar-benar muncul dari penyerahan diri kepada Kristus? Atau hanya untuk keuntungan pribadi, supaya dianggap hebat, supaya ditinggikan, dan lain sebagainya. Ayat 20 Paulus kembali mengingatkan bahwa sebagai orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, sebagai orang yang bebas dari roh dunia, saudara, kita tidak lagi terikat dengan aturan-aturan dunia. Maka kesalahan kita bukanlah karena jangan jama ini, jangan jama atau jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Saudara, atau kesalahan kita juga bukan karena melakukan askesis, ya. Bukan, saudara. Nah, sudah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kesalehan kita sebagai orang Kristen itu teridentifikasi melalui apa? Hidup kita. Apakah Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam hidup kita? Nah, sudah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi sekali lagi kesalehan orang Kristen teridentifikasi melalui hidup kita. Apakah Kristus itu hidup? Nah, kalau Kristus hidup di dalam hidup kita, maka itu bisa terlihat, terlacak. Ya, bagaimana kita berelasi dengan sesama kita. Ya, bagaimana kita bertindak. Ya, bagaimana sikap di dalam pelayanan dan lain sebagainya. Sudah terkasih di dalam Tuhan. Krista McAuliffe adalah salah seorang dari antara ketujuh astronot yang tewas dalam kecelakaan, ya, pesawat Challenger yang meledak pada tanggal 28 Januari 1986. Nah, saudara, dari banyak pelamar yang ada, ia terpilih untuk menjadi guru pertama yang pergi ke luar angkasa. Nah, saudara, komitmennya terhadap dunia pendidikan dan program luar angkasa itu menarik perhatian banyak orang di dunia. Pendidikan khususnya, ya. Nah, pada peringatan peristiwa tersebut, saudara, seorang guru berkata, ketika Krista memasuki pesawat, kami ada bersamanya. Dan ketika ia tewas, sebagian dari diri kami pun ikut mati bersamanya. Nah, saudara, komentar untuk Krista ini mengingatkan saya akan sebuah identifikasi yang jauh lebih penting, jauh lebih agung, jauh lebih besar, yaitu kesatuan rohani daripada pengikut Kristus dengan Kristus sendiri. Ya, saudara, karena kedekatan hubungan kita dengan Kristus, kita pun dapat berkata, ketika Kristus disalibkan, kami ada di sana bersamanya. Ketika dia mati, kami pun ikut mati bersamanya. Maka Rasul Paulus mengatakan bahwa kita telah mati bersama Kristus.
tapi kita juga telah dibangkitkan bersama Kristus. Oleh karena itu, di dalam Kristus Yesus kita semua diterima dan diampuni oleh Allah. Nah, saudara, yang perlu diperhatikan sekarang adalah, adakah hidup kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kalau kita bersatu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Saudara, pengakuan kita harus lebih dalam daripada pernyataan teman guru tadi. Pernyataan tersebut harus memperlihatkan bahwa kita telah membuang hidup lama kita yang penuh dosa dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang di atas. Pada hal-hal perkara-perkara yang ada di atas. Saudara, Kristus rela mati bagi kita untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia rela berkorban untuk menyatakan kebaikan-Nya bagi saudara. Maka saudara, kita harus hidup bagi Dia. Kalau kita mengatakan saya mengasihi Yesus, saya mencintai Yesus, maka seluruh hidup kita harus tertuju kepada Dia, harus terpusat kepada Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus ingatkan kita, sebagai orang Kristen, jangan kita mau dihakimi. Sebagai orang Kristen, jangan mau kita didiskualifikasikan, diambil apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, upah, hadiah, mahkota. Saudara, justru sebagai orang Kristen, ya, kita harus menghidupi kesalehan kita, ya, menghidupi kesalehan kita, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, menghidupi kesalehan kita. Nah, sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, dan kesalehan kita itu akan teridentifikasi melalui hidup kita. Ya, hidup kita akan menunjukkan apakah kita milik Kristus, ya, atau justru sebaliknya. Saudara, kesaksian yang efektif kan seringkali dikatakan bukan apa yang kita katakan. Kesaksian yang paling luar biasa bukan apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Tapi kesaksian yang efektif, kesaksian yang kuat adalah ketika orang melihat hidup kita ada Kristus di dalamnya. Ketika orang melihat kita sedang melakukan apa yang Kristus pernah lakukan di dalam dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami bersyukur Tuhan buat firman yang boleh mengingatkan kepada kami untuk kami boleh hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, hidup di dalam kesalehan-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus tolong kami supaya kami bisa hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup memikirkan perkara-perkara yang ada di atas Tuhan. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang menang oleh karena karya kematian dan kebangkitan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sudah-sudah yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita, ya, doa syafaat kita. Pertama, kita akan berdoa buat bangsa dan negara. Saudara, kita bersyukur, ya, karena Tuhan terus memberkati bangsa kita dengan menolong bangsa kita, ya, dari penyebaran COVID yang mulai menurun begitu, ya. Bahkan di Jawa Bali levelnya juga turun begitu. Jakarta sudah menjadi level 3. Kita bersyukur, ya, buat kebaikan Tuhan ini. Terus kita berdoa
buat bangsa ini juga kiranya boleh keluar dari pandemi gitu ya, benar-benar keluar gitu dari pandemi. Dan kita juga berdoa buat masyarakat boleh bersabar gitu ya terhadap situasi ini dan terus mentaati peraturan yang telah digariskan oleh pemerintah ya. Dan kita juga berdoa terus buat program-program pemerintah di dalam pembangunan ya meskipun di tengah-tengah situasi pandemi ini ya. Negara boleh terus berkembang dan terus maju gitu ya. Jadi kita berdoa buat bangsa dan negara. Mari kita berdoa bersama-sama dengan bersuara. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami juga saat ini mau berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana Tuhan tempatkan kami, di mana Tuhan sudah pilih kami ada di tempat ini. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat bangsa ini, kami bersyukur khususnya kalau kami boleh melihat atau mendengar bahwa pandemi ini mulai berangsur-angsur turun Tuhan. Penyebarannya Tuhan Yesus, kami percaya ini semua karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan, bahkan di gereja kami pun banyak jemaat-jemaat Tuhan yang boleh mengalami pemulihan, kesembuhan yang daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, dan kami juga berdoa terus Tuhan untuk bangsa Indonesia ini supaya benar-benar Tuhan tolong keluar dari pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga berkati kami sebagai warga negara yang baik untuk tetap bersabar, tetap mengikuti akan peraturan-peraturan yang pemerintah sudah berikan Tuhan. Tetap dengan disiplin patuh melakukan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan buat program-program pemerintah di dalam pembangunan. Biar Tuhan terus berikan hikmat bijaksana kepada pemimpin kami supaya pembangunan tetap berjalan sekalipun di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sehingga sebagaimana moto daripada pemerintahan Joko Indonesia Maju boleh terrealisasi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya saudara-saudara, kita berdoa untuk Yayasan Pendidikan Kristen atau sekolah-sekolah Kristen yang kita tahu ya khususnya Sekolah Kristen Karunia, ada juga Sekolah Kristen Penabur, IPK. Ya, kita berdoa juga buat sekolah-sekolah Kristen lain seperti Calvin ya. Kita berdoa supaya Tuhan pakai sekolah-sekolah Kristen itu untuk menjalankan visi misi amanat agung sehingga anak-anak didik boleh mengenal Kristus melalui sekolah ya. Kita juga berdoa kiranya Tuhan juga berkati guru-guru supaya guru-guru bukan saja mampu mentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga boleh menjadi contoh, menjadi teladan sehingga mereka boleh menjadi pribadi yang membentuk siswa mereka bukan saja pintar secara intelektual tetapi juga membentuk karakter di dalam Tuhan. Jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang menghormati Tuhan gitu ya. Lalu kita juga berdoa buat yayasan-yayasan sosial seperti panti jompo, panti asuhan. Jadi kita berdoa kiranya Tuhan boleh mencukupkan setiap kebutuhan daripada yayasan-yayasan tersebut di dalam pengelolaannya gitu ya. Kita berdoa khususnya buat para tenaga yang merawat supaya Tuhan berikan kasih kesabaran kepada mereka sehingga melalui pelayanan mereka orang-orang tua merasakan kehadiran Tuhan ya. Melalui mereka juga anak-anak boleh merasakan akan kasih sayang Tuhan melalui pelayanan mereka. Ya, kita berdoa sehingga melalui yayasan sosial ini setiap pribadi juga boleh berjumpa, bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, mengalami Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami saat ini juga berdoa Tuhan buat yayasan pendidikan Kristen atau sekolah-sekolah Kristen, ada sekolah IPK Tuhan, ada sekolah
penabur Tuhan, ada sekolah Calvin, dan khususnya sekolah Kristen Karunia. Kiranya Tuhan terus berkati sekolah-sekolah Kristen ini supaya mereka tetap ada di dalam visi misi Tuhan, amanat agung Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan melalui sekolah-sekolah Kristen ini. Pakai Tuhan sekolah-sekolah Kristen ini menjadi sekolah yang membentuk anak-anak untuk mengenal Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk guru-guru yang mengajar, berkati para guru-guru sehingga mereka bukan saja mentransfer ilmu pengetahuan mereka kepada anak didik mereka, tetapi juga hidup mereka boleh menjadi contoh, hidup mereka boleh mentransformasi anak didik mereka untuk percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Bapa di dalam sorga, Kau berkati sekali lagi sekolah-sekolah Kristen ini, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat yayasan sosial, panti jompo, panti asuhan. Kiranya Engkau juga berkati yayasan-yayasan ini, Tuhan. Engkau cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka, Tuhan, di dalam pelayanan kepada orang-orang tua, juga kepada anak-anak, Tuhan. Juga berdoa kiranya Engkau juga berkati khususnya Tuhan para perawat yang melayani mereka, Tuhan. Berikan kasih, berikan kesabaran yang daripada Engkau, Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka kepada orang tua atau anak-anak itu membawa satu dampak yang luar biasa, membawa sukacita, membawa perjumpaan mereka dengan Tuhan, sehingga merasakan Tuhan hadir melalui pelayanan mereka, dan akhirnya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-kebaikan-Mu, Tuhan. Dan sekali lagi berkati Yayasan Pendidikan Kristen dan Yayasan Sosial Kristen, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya saudara, kita juga berdoa saat ini, khususnya kita berdoa buat gereja kita, Gereja Karunia. Ya, kita berdoa terus buat setiap program begitu, setiap rencana-rencana yang akan dijalankan oleh Gereja Karunia. Khususnya kita berdoa terus, ya kita tahu tahun 2021 ini berjalan begitu cepat, sebentar lagi sudah berakhir dan masuk tahun yang baru 2022, maka harus dibuat tema untuk tahun 2002, maka kita berdoa untuk tim tema yang sedang bekerja gitu ya, supaya benar-benar menghasilkan sesuatu yang memang Tuhan berkenan, tema-tema dari tim tema ini. Lalu kita juga berdoa buat rencana kelompok pemuritan dari Gereja Karunia. Biar Tuhan yang menolong mereka-mereka yang akan terlibat, atau Tuhan yang gerakkan setiap orang untuk ikut kelompok pemuritan ini, ya. Kita juga berdoa ya, rencana kebaktian hybrid begitu ya, yang mungkin akan dimulai awal September ini gitu ya. Kita berdoa kiranya semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa buat 3 hal ini, tim tema, kelompok pemuritan, rencana kebaktian hybrid awal September. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa Tuhan, mau menyerahkan akan gereja kami, Gereja Kristen Karunia ini Tuhan. Kami berdoa khususnya Tuhan, kiranya Engkau mau tolong tim tema yang sedang bekerja untuk menentukan tema-tema atau untuk memikirkan ayat-ayat yang harus dipenggal Tuhan, dan harus diberi tema atau tujuan, sasaran. Tuhan, kiranya Engkau mau tolong mereka, berikan hikmat, bijaksana mereka di dalam mengerjakan pembuatan tema-tema ini. Bapa di dalam surga, Engkau berkati mereka Tuhan, supaya ketika kami memasuki tahun 2022, segala sesuatunya sudah tersedia karena Tuhan yang menolong Tuhan.
Kami juga berdoa buat rencana kelompok pemuritan, biar Tuhan juga berkati Tuhan, terus berkarya Tuhan kepada setiap kami, para pengurus gereja khususnya Tuhan. Dan Tuhan juga yang siapkan Tuhan para anggota-anggota yang akan mengikuti kelompok pemuritan ini. Biar mereka adalah orang-orang yang memang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk memiliki komitmen di dalam kelompok pemuritan ini nantinya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati bidang pembinaan yang menggarap kelompok pemuritan ini. Supaya kami boleh memikirkannya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat rencana gereja kami kembali membuka rumah ibadah. Kami boleh beribadah secara hybrid, baik secara onsite maupun secara virtual Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, kiranya Engkau berkati untuk rencana ini supaya boleh berjalan dengan baik dan Tuhan berkenan atasnya dan segala sesuatunya Tuhan boleh Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan buat rencana-rencana kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya saudara, kita juga berdoa buat jemaat yang sakit atau yang masih mengalami kelemahan tubuh. Ya mungkin kita berdoa. Saudara, saya nggak tahu update-nya, tapi ya mungkin kita minta maaf kalau ada yang salah gitu ya. Kita berdoa buat saudari Shunchen gitu ya, yang terpapar COVID-19, biar Tuhan tolong, Tuhan pulihkan sehingga negatif gitu ya. Mungkin kita juga berdoa buat Pak Heri, saudari Ibu Guru Merisa dan keluarga ya. Lalu ada saudara Denny Hardi gitu ya. Ya kita berdoa supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan boleh sembuhkan, pulihkan setiap mereka sehingga boleh dinyatakan negatif dari COVID-19 ya. Dan mungkin kalau ada yang lain, saudara bisa juga doa secara pribadi begitu ya. Siapa yang saudara kenal, saudara bisa sebut di dalam doa pribadi saudara bersama-sama. Ya, kita juga berdoa selain buat yang sakit, kita juga berdoa buat mereka yang sudah lanjut usia yang ada di gereja kita. Kita berdoa buat Ibu Giok Neo, ya Mama Saudari Loreta, ya guru sekolah minggu. Lalu kita juga berdoa buat Ibu Giok Lan, Mama Penatua Soyin Kuang, gitu. Ibu Janet. Kita juga berdoa buat Pak Hoklin, Pak Adnan Chandra, Ibu Indrawati ya di dalam masa-masa usia lanjut mereka. Biar Tuhan tetap menjaga mereka, Tuhan tetap menopang mereka seperti janji firman Tuhan. Sampai masa putih rambut, sampai masa tua Tuhan akan menggendong mereka gitu ya. Lalu kita berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, kesehatan, bahkan penghiburan, bahkan sukacita begitu ya kepada mereka. Jadi kita berdoa buat yang sakit juga buat yang lanjut usia ya. Lalu nanti diakhiri dengan kita menyanyi Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Kami saat ini datang juga kepada Engkau Tuhan dan kami saat ini mau berdoa, mau menyerahkan buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh akibat terpapar dari COVID-19. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan tolong mereka dan Tuhan pulihkan mereka sehingga mereka boleh dinyatakan negatif Tuhan dari COVID-19. Kami berdoa Tuhan khususnya buat Cisuncan biarlah Tuhan terus pulihkan secara total sehingga dia boleh benar-benar negatif. Tuhan tolong. Demikian juga Ibu Guru Merisa, adiknya, mamanya, biar Tuhan juga tolong. Pak Heri, juga Tuhan tolong. Papa dari saudara Arifin dan Windy, biar Tuhan juga pulihkan bisa negatif. Saudara Denny Hardi, biar Tuhan juga tolong dan Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama memohon belas kasihan-Mu bagi mereka. Dan mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang hamba tidak bisa sebut karena tidak tahu. Biar Tuhan juga menolong mereka dan Tuhan boleh memulihkan, menyembuhkan dari paparan COVID sehingga bisa negatif Tuhan. Karena Tuhan yang menolong. Kita juga berdoa saat ini buat jemaat Tuhan yang usia lanjut. Berdoa kiranya Engkau berkati Tuhan
mereka di dalam masa usia tua mereka. Dan hamba membawa mereka satu persatu ke dalam mesbah-Mu Tuhan. Ada Ibu Gioknio, ada Ibu Gioklan, ada Ibu Janet, ada Ibu Indrawati, ada Pak Hoklin, dan juga ada Pak Adnan Chandra. Tuhan, ini mereka. Biar Tuhan berbelas kasihan bagi mereka dengan memberikan kekuatan, kesehatan, akan memberikan penghiburan kepada mereka, sukacita kepada mereka di dalam masa usia tua mereka. Biar Tuhan juga tolong di tengah-tengah keterbatasan fisik mereka, mereka tetap mengalami kehadiran Engkau Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka tetap menikmati Engkau Tuhan. Dan mereka boleh penuh dengan sukacita dan penuh dengan syukur kepada Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, ini mereka topang mereka sesuai janji firman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kebaktian doa ini. Dan biarlah apa yang kami lakukan di dalam kebaktian doa ini boleh berkenan kepada Engkau dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa